menjelaskan tentang teori belajar menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Piaget tertarik bagaimana cara seorang anak memahami dunianya. Dalam teori ini, proses belajar tidak hanya berhubungan dengan masalah pematangan, karena meskipun anak-anak bergerak dari tahap yang satu ke tahap berikutnya, seiring dengan semakin dewasanya mereka, perkembangan anak pun tergantung pada interaksi lingkungannya juga, termasuk interaksi lingkungan keluarga. Bermain, peranan orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang primer dan bersifat fundamental. Anak-anak yang berada di lingkungan yang mendukung keaktifannya akan mengalami perkembangan yang lebih cepat daripada mereka yang berada di lingkungan yang tidak mendukung. Anak mendapatkan umpan balik dari lingkungannya yang bertujuan agar dia dapat memperbaiki persepsinya. Misalnya, beberapa mainan akan berbunyi pada saat digenggam oleh anak-anak yang pada bulan pertamanya sedang belajar mengenai skema menggenggam dan mengisap mainan. Selanjutnya ialah konsep teori utamanya. Ada beberapa konsep yang perlu dimengerti agar lebih mudah memahami teori perkembangan Piaget, yaitu intelijensi itu ialah kecerdasan. Teori Piaget sering disebut genetik epistemologi karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual. Yang keduanya skemata. Skemata itu adalah Piaget menggunakan skema sebagai perantara favoritnya. Skema adalah mempersepsikan, memahami, dan berpikir tentang dunia. Akomodasi adalah konsep Piaget mengenai pembentukan skema agar sesuai dengan informasi dan pengalaman baru. Yang selanjutnya ialah asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang menginteraksikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Secara khusus, Piaget banyak berbicara tentang pengajaran matematika. Piaget menyarankan agar dalam pengajaran matematika untuk murid, terlebih sebelum tahap operasional formal, lebih ditekankan pada aktivitas, pengalaman, dan penggunaan metode aktif. Pengajaran matematika hendaknya dimulai dengan memperkenalkan konsep yang konkret menuju ke yang abstrak. Bagi orang dewasa, pengajaran matematika dengan metode ceramah masih mungkin dilakukan. Namun, untuk anak-anak sebaiknya pengajaran matematika tidak boleh mengabaikan aktivitas, pengamatan, dan interaksi langsung antara siswa dan objek yang diamatinya. Tahap perkembangan kognitif Piaget, yang mana pada perkembangan kognitif Piaget ada tahapannya, yaitu yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yang kedua yaitu tahap praoperasional, yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yang keempat yaitu tahap operasional formal. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yang mana pada usia 0 sampai 2 tahun, yang mana pada tahap ini merupakan tahap yang paling awal perkembangan kognitif atau mental anak, ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam kemampuan bayi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan ataupun tindakan fisik, dan anak juga dapat sedikit memahami lingkungannya dengan cara melihat, meraba, mendengarkan, dan sebagainya. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, yang mana pada umur 2-7 tahun, yang mana pada tahap ini anak telah mampu menggunakan simbol, tanda, dan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun itu masih sederhana. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yang mana pada umur 7-11 tahun. Pada tahap ini anak sudah mengembangkan pikiran logis dengan upaya memahami lingkungan. Anak tidak terlalu menggantungkan diri pada informasi yang datangnya dari panca indera. Yang keempat atau yang terakhir, tahap operasional formal pada usia 11 atau 15 tahun,
yang mana pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenali gagasan. Melalui operasional formal ini, anak sudah dapat memikirkan beberapa alternatif cara memecahkan suatu masalah atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Langkah pembelajaran. Menurut Piaget, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam kegiatan belajar. Yang pertama yaitu menentukan topik yang dapat dipelajari oleh peserta didik itu sendiri, yang mana dalam hal ini berpedoman pada pertanyaan, yang mana pada pertanyaannya yaitu pokok bahasan manakah yang cocok untuk eksperimentasi dan topik manakah yang cocok untuk memecahkan suatu masalah dalam kondisi atau suatu berkelompok. Yang kedua yaitu memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tersebut. Hal ini juga berpedoman pada pertanyaan, yang mana pada pertanyaan ini, apakah aktivitas itu memberikan kesempatan untuk melaksanakan metode eksperimen? Dapatkah kegiatan itu menimbulkan pertanyaan siswa? Yang ketiga yaitu mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk menggunakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Hal ini berpedoman pada pertanyaan lanjut yang memancing berpikir anak dan membandingkan materi apakah yang cocok untuk menimbulkan pertanyaan spontan anak. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi. Hal ini juga berpedoman pada pertanyaan, yang mana pada segi kegiatan apakah yang menghasilkan minat dan keterlibatan siswa yang besar dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi teori Piaget dalam pembelajaran matematika. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran matematika dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor. Pada tahap ini, anak memiliki beberapa pemahaman tentang konsep angka dan menghitung. Misalnya, orang tua membantu anak menghitung dengan jari, dengan mainan, ataupun dengan benda-benda lainnya, sehingga anak dapat menghitung benda yang ia miliki dan mengingat apabila ada benda yang ia punya hilang. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tahap ini, pemikiran anak berkembang secara pesat, namun masih memiliki operasi yang tidak lengkap dengan suatu bentuk pemikiran ataupun penalaran yang tidak logis. Misalnya seperti ini. Di tangan saya ini terdapat 35 kelereng, kemudian saya bagi dua. Di tangan kiri saya terdapat 24 kelereng berwarna biru, dan di tangan kanan saya terdapat 11 kelereng berwarna merah. Kemudian saya perlihatkan kedua macam kelereng ini kepada seorang anak, lalu bertanya kepadanya, manakah yang lebih banyak, kelereng biru ataukah kelereng merah? Nah, pertanyaan tersebut membuat pemikiran ataupun penalaran anak menjadi tidak logis. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Pada tahap ini ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa yang terlihat nyata ataupun konkret. Misalnya dalam pembelajaran matematika diterapkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Yang keempat yaitu tahap operasional formal. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir secara abstrak. Misalnya ketika dia dihadapkan kepada sesuatu yang berbentuk kerucut. Seperti halnya ia ingin mengetahui volume dari topi ayahnya yang berbentuk kerucut. Lalu apa sih kelebihan dari teori Piaget ini? Adapun kelebihan dari teori Piaget ini yang pertama yaitu membantu siswa memahami bahan ajar secara lebih mudah. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu menjadikan proses berpikir siswa lebih aktif. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kelima yaitu siswa diberi peluang untuk saling berbicara ataupun berdiskusi dengan teman-temannya. Di samping kelebihan tersebut, terdapat pula kekurangan dari teori Piaget ini. Yang pertama yaitu tidak dapat diukur hanya satu orang siswa saja, melainkan kita harus melihat kemampuan siswa. Yang kedua yaitu
Siswa masih merasa sulit ketika dia dihadapkan kepada benda-benda ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak ada hubungannya secara jelas dan konkret dengan realitas.